Padahal saya kelas 2 SMA tuh saya pengen jadi bupati. Saya harus jadi bupati, saya bilang. Dengan cara masuk ke akademi militer, harus jadi anggota TNI AD waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta Kota dimanapun Anda berada. Senang kembali berjumpa dengan Sobat WK. Kali ini kita akan berbincang dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya yang baru, yang mana beliau baru saja menjabat sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya, yaitu Bapak Kombes Ade Ari Syam Indradi, yang mana baru pada pekan lalu Kombes Ade Ari ini menjabat sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya yang baru. Selamat sore. Ya, selamat sore Mas. Ya. Salam presisi. Ya, salam presisi. Ya, baik Mas. Alhamdulillah. Saya nyender ya, nggak apa-apa ya? Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Ya, kali ini kita akan berbincang dengan Pak Kabid, baik seputar tentang Polda Metro Jaya maupun dari sosok beliau yang saat ini menjabat sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya, yang mana kita juga ingin mengetahui seperti apa awal karir beliau di kepolisian hingga saat ini. Baik Pak Kabid, ya. Bisa dijelasin awal karir Pak Kabid ini dari awal di kepolisian sampai sekarang itu seperti apa? Ya. Kabid, ya. Jadi saya lulus Akpol tahun 98. Kemudian saya ditempatkan di Polda Jawa Timur. Saya dinas di Polres Gresik yang pertama. Polres Gresik saya jadi Pamapta. Pamapta itu perwira samapta di Polres. Kemudian saya jadi Kapolsek 2 kali di Polres Gresik. Kemudian saya jadi pindah ke Polres Sidoarjo, jadi Kapolsek Bandara Juanda. Setelah itu saya sekolah PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Polisian, untuk menempuh gelar sarjana S1 Ilmu Polisian. Tahun 2003 itu saya berangkat sekolah PTIK. Kemudian tahun 2005 saya lulus PTIK, saya ditempatkan di Polda Metro Jaya. Saya dinas di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya sebagai penyidik. Kemudian saya pindah ke Jakarta Utara di Reskrim, di Resmob Jakarta Utara. Kemudian saya jadi Kapolsek Jatiuwung di Tangerang Kota tahun 2005. Kemudian tahun 2007 saya jadi Kasat Reskrim di Polres Tangerang Kabupaten. Waktu itu Polres Tangerang Kabupaten masih masuk di Polda Metro. Kemudian 2008 pertengahan saya pindah ke Polda Metro Jaya jadi penyidik di Subdit Indak, Industri dan Perdagangan di Direktorat Reskrim Sus. Dari situ saya pindah ke Bekasi, Kasat Reskrim Bekasi Kota. Kemudian saya pindah jadi Sprika Polda Metro Jaya 2011. 2012 saya masuk sekolah Sespimen di Lembang. Sekolah di sana 11 bulan ya. 7 bulan. Oh, 7 bulan. 7 bulan. Lulus Sespim saya ditempatkan di Bareskrim Polri. Oh, ya, mabes, ya. Saya jadi penyidik, jadi kanit di Subdit Perbankan, Direktorat Tipideksus. Selama 2 bulan, kemudian saya jadi Sprika Polri. Zaman Pak Jenderal Timur Pradopo, Pak Jenderal Sutarman, sama Jenderal Barudin Haiti. Kemudian setelah jadi Sprika Polri, saya jadi Kapolres Cimahi tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. 2017 saya jadi Kapolres Kerawang. 2017 akhir saya jadi Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya. Sampai dengan pertengahan 2019. 2019 saya pindah ke Pontianak jadi Kapolresta Pontianak. 2 bulan setengah di sana saya pindah ke Kapolres Tangerang Kabupaten. Waktu itu Tangerang Kabupaten sudah pindah jadi Polda Banten. Setelah jadi Kapolres Tangerang Kabupaten, saya masuk sekolah Sespimti tahun 2021. Kemudian ditempatkan di Jogja, jadi Direktur Reskrimum Polda DIY. Kemudian saya pindah ke Bareskrim, jadi Kabak ANEF, Analisis dan Evaluasi di Biro Binop Bareskrim Polri selama 2 bulan. Kemudian saya jadi Kapolres Metro Jakarta Selatan selama 15 bulan, dan seminggu terakhir ini saya bertugas di Kabid Humas Polda Metro. Ya. Oke,
Nah, kalau boleh tahu Pak Kabid, emang dari sejak kecil itu memang sudah ingin menjadi seorang polisi kah? Apa seperti apa Pak Kabid? Ya. Cita-cita dari kecil pasti berubah ya, Mas juga pasti berubah-ubah kan? Iya. Dulu saya awal itu bercita-cita pengen jadi insinyur perikanan, karena suka lihat ikan. Terus SMP belum punya cita-cita. SMA saya bercita-cita pengen jadi bupati. Ya, bupati waktu itu tahun 93-94 itu jalurnya itu adalah masuk ABRI dulu, ya kan? Wah, berarti saya harus sekolah di Akademi Militer, di Akmil, supaya saya bisa jadi bupati. Terus kelas 3 SMA, cita-cita itu berubah. Kok saya kayaknya pengen jadi polisi ya? Akhirnya saya belajar untuk bisa lulus Akpol. Karena kan itu bisa dipelajari, artinya ya persyaratan masuk Akpol apa ya kita persiapkan ke arah sana, dari mulai tes psikologi dan lain sebagainya. Ya udah, akhirnya saya membulatkan tekad menjadi polisi. Tapi itu tidak tiba-tiba ya menurut saya. Ada proses. Itu yang dinamakan seperti passion ya, seperti panggilan jiwa. Ini saya alami waktu saya kelas 1 SD. Waktu itu orang tua saya kebetulan polisi juga. Tapi orang tua saya tidak pernah mengarahkan saya untuk jadi polisi. Nah itu karena berubah-ubah itu kan. Ya, terserah. Terus suatu saat saya kelas 1 SD itu orang tua saya dinas di Polres Rengat di Riau. Sore-sore saya jalan naik sepeda. Itu saya menemukan ada kecelakaan di depan mata saya. Kecelakaan. Motor apa? Orangnya jatuh motor. Ada orang ditabrak sama motor. Tidak terlalu parah tapi terluka. Terus yang nabrak itu lari. Oke. Nggak bertanggung Kalau Mas jawab, umur 7 tahun, apa yang Mas lakukan? Pasti mau menolong lah gitu Ya, ya. menolong tentunya iya. Apalagi? Ya pasti ada rasa ingin inilah. Yang waktu itu saya lakukan adalah mengingat-ingat plat nomor polisi yang masyarakat yang nabrak. Nah, maksud saya itu tergambar bahwa jiwa saya itu waktu itu memang sudah seperti polisi, gitu. Terus di usia SD, SMP itu saya suka baca buku-buku detektif, nonton film-film detektif. Artinya itulah yang saya katakan sebuah panggilan jiwa, sebuah passion. Itu nanti ya semua harus dikembalikan pada komunikasi dengan diri sendiri ya. Saya ini jadi apa ya? Nah itulah cerita saya jadi polisi. Pada saya kelas 2 SMA tuh saya pengen jadi bupati. Saya harus jadi bupati, saya bilang. Dengan cara masuk ke Akademi Militer. Harus jadi anggota TNI AD waktu itu. Di persimpangan terakhir kelas 3 berubah jadi polisi. Ya, karena itu panggilan jiwanya terlalu kuat, harus jadi polisi. Ya itulah, ya walaupun itu semua pilihan ya. Tapi semua dikembalikan pada komunikasi kita lah. Itu ceritanya saya jadi polisi, Mas. Jadi karena mengingat flashback zaman dulu gitu ya? Iya, setelah saya pikir-pikir seperti itu. Seperti itu. Waktu SMA gitu ya, SMP, saya selalu mengecek pagar itu terkunci apa enggak, gitu-gitulah. Iya. Jadi ya memang orang itu harus punya seperti itu. Coba Mas flashback. Kenapa Mas bisa jadi wartawan? Pasti sama. Jadi ya kita harus mengenal diri kita. Oke. Nah, ini kan Pak Kabid sudah panjang perjalanan gitu kan. Nah, kalau boleh tahu untuk Pak Kabid sendiri ini lahirnya di mana, asli mana gitu? Oh iya, karena orang tua saya polisi, tentunya kita pindah-pindah dulu ya. Saya lahir di Sukabumi. Oke. Sukabumi, orang tua waktu itu dinas di Akpol. Akpol tuh sekarang di Semarang Akpol. Dulu sebelum tahun 81 Akpol itu di Sukabumi. Yang sekarang jadi Stukpa ya, Secapa, Stukpa itu ya. Saya lahir di situ di Sukabumi. Terus pindah ke orang tua pernah dinas di Cirebon. Orang tua sekolah PTIK, saya di Jakarta. Terus habis PTIK orang tua dinas di Riau, itu kita sekolah di sana 6 tahun yang tadi saya ceritakan. Ngelihat orang kecelakaan itu. Terus saya SMP di Medan. SMA saya masuk SMA boarding school SMA Taruna Nusantara di Magelang. Oke. Nah tadi Pak Kabid sempat nyinggung juga, sempat menjadi Sespri 3 Kapolri ya. Iya. Nah itu bisa diceritain? Sebenarnya tugas khususnya adalah protokol. Jadi organisasinya itu namanya SPRI.
SPRI itu ada komandannya itu namanya Korspri, koordinator SPRI, ada Sekpri, sekretaris pribadi. Tapi itu semuanya rangkaian SPRI. Nah, tugas saya spesifik di bidang protokol. Protokol itu yang mengatur jadwalnya Pak Kapolri, tamu, kegiatan, kita mengatur acaranya. Kemudian kita sebelum beliau mau ke acara itu kita advance duluan, mempersiapkan nanti turunnya di mana, bahan yang diperlukan apa, rapat, saat rapat itu ngapain aja, apakah paparan atau apa, kemudian perlengkapannya beliau semua kita persiapkan. Harus detail berarti ya? Iya, detail dan nggak boleh salah. Banyak komunikasi, koordinasi sama teman-teman SPRI Kementerian, SPRI Panglima TNI, ya, seperti itu. Nah, dari ketiga Kapolri ini yang paling berkesan menurut Pak Kabid sendiri ini? Semuanya berkesan, semuanya berkesan. Kapolri itu adalah orang-orang yang hebat ya, orang-orang hebat, orang-orang yang terpilih oleh Tuhan yang terbaik. Masing-masing punya kelebihannya masing-masing. Dan saya bersyukur berdinas waktu itu karena bisa melihat praktek kepemimpinan langsung. Jadi kalau Mas mau jadi juara kungfu tingkat nasional, kira-kira mau nyari guru juara kecamatan apa juara nasional? Nasional. Ya, juara nasional dong. Jadi kita belajar dari guru terbaik. Ya, ya kalau kita mau belajar. Jadi ya saya sangat bersyukur bisa melihat langsung praktek kepemimpinan seorang Kapolri memimpin organisasi yang sangat besar ini di negara yang sangat besar ya. Itu merupakan pengalaman yang sangat berharga menurut saya. Ya. Nah, Pak Kabid ini juga punya slogan yang menarik nih, yang bisa saya sebutkan yaitu Be a Good Cop. Ini artinya apa itu? Be a Good Cop? Polisi yang baik. Jadilah polisi yang baik. Iya, jadilah polisi yang baik. Nah, ini sempat slogan ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan saat Pak Kabid menjadi Kapolres. Nah, itu bagaimana bisa terpikirkan dengan slogan itu, Pak Kabid? Ya, tentunya kita sekarang tetap mengacu pada kebijakan Bapak Kapolri ya, Bapak Kapolda Metro Jaya, Polri yang presisi. Tapi sebagai pribadi tentunya saya punya kewajiban sebagai Kapolres itu kan sebagai bapak ya, sebagai bapak yang diberi amanat untuk memimpin, untuk menjadi guru, untuk menjadi tauladan, untuk menjadi teman juga bagi anggota Polres. Slogan Be a Good Cop itu saya cetuskan sejak saya lulus jadi polisi bahwa ya menurut saya jadi manusia itu kan harus jadi orang yang baik ya, apalagi jadi polisi. Betul. Karena polisi kan kewenangannya begitu besar. Jadi menurut saya jadi polisi itu baiknya harus 2 kali lipat menurut saya ya. Begitu juga sebaliknya, ketika dia melakukan pelanggaran sebenarnya ya hukumannya harus 2 kali lipat. Karena dia adalah orang yang harus patuh hukum, harus tahu aturan. Sehingga ketika suatu saat tagline itu saya canangkan, ya itu menjadi motivasi sebenarnya. Tidak ada maksud apa-apa, tidak ada maksud so English lah apa, enggak. Untuk simpelnya aja, untuk mengajak. Saya juga bukan polisi yang baik, tapi saya punya slogan itu dan awal saya cetuskan ke publik itu waktu saya jadi Kapolres Cimahi 2015. Saya diskusi sama teman-teman pejabat di Polres itu, Wakapolres, pejabat di Polres. Saya sebenarnya punya slogan ini, saya bilang. Tapi saya malu untuk mendeklar ini karena sebenarnya saya juga rekan-rekan kan tahu saya juga belum jadi polisi yang baik. Apa itu slogannya Dan? Saya jelaskan. Oh nggak apa-apa Dan, itu sebagai motivasi. Ya udah. Akhirnya saya declare bahwa ayo kita jadi polisi. Ya saya mengajak itu tadi sebagai bapak. Tentunya kita tahu orang tua kan nggak semuanya sempurna, tapi orang tua punya kewajiban, ya untuk menjaga anak-anaknya, untuk menjaga keluarganya. Langsung saya declare dan 2019 saya daftarkan itu di Ditjen Haki sebagai merek. Saya dibantu teman-teman, saya bikin sendal, saya bikin velcro, bikin payung, bikin apalagi tumbler, bikin baju ya untuk memotivasi teman-teman saya. Itu saja niatnya, nggak ada maksud apa-apa. Ya. Oke, apakah itu juga apakah itu juga diterapkan di Polda Metro Jaya, Pak Kabid? Ya tentunya ya saya mengajak lah teman-teman saya. Saya kan tidak bisa merubah
di luar keluarga saya. Yang saya ajak ya keluarga saya. Saat ini saya bertanggung jawab terhadap kesehatan, terhadap keselamatan teman-teman saya. Kita sama-sama kerja. Mereka ini kan kerja juga luar biasa, teman-teman saya ini kerja keras siang malam ya. Saya harus wajib memotivasi mereka, melindungi mereka, menjaga mereka, dan saling menjaga juga tentunya. Ya itu juga pernah saya sampaikan kemarin dalam bahasa-bahasa yang tidak be good cop, enggak ya, ayo kita dengan bekerja baik. Saya bilang tugas-tugas humas itu keren, berarti Anda sudah menjadi polisi yang baik dan bermanfaat. Nah, kalau melihat karir Pak Kabid ini sendiri, belum pernah menjadi belum. Kabid Humas. Iya, belum. Nah, ini menarik ini. Nah, waktu tahu TR ada keluar stikernya itu di WA, benar-benar iya. menarik. Nah, waktu keluar TR itu Pak Kabid waktu itu gimana responnya? Apa kaget? Iya, apa saya gimana? Kaget juga ya, kaget. Karena kan selama berkarir belum pernah secara spesifik melaksanakan tugas humas. Walaupun selama ini saat saya jadi Kapolsek, jadi Kapolres, tentunya sudah beberapa kali melakukan doorstop, melakukan press release. Ketika jadi Kapolres juga kita melakukan manajemen media juga ya. Cuma waktu itu kan mungkin berpikirnya tidak terlalu mendalam. Karena tugas-tugas Harkamtibmas, pemeliharaan Kamtibmas sebagai Kapolsek, sebagai Kapolres itu kan banyak yang dipikirkan. Masalah lalu lintas, reserse, sabara, intelijen. Nah sekarang saya harus melakukan tugas di bidang kehumasan saja. Dan tentunya ya, yang pertama saya lakukan adalah bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kepada pimpinan Polri, Pak Kapolri, Bapak Kapolda Metro Jaya, dan seluruh senior-senior kami yang sudah memberikan kepercayaan kepada. Di sisi lain itu menjadi tantangan juga, dan saya berupaya dalam setiap hidup saya, di mana ada tantangan, di mana ada hambatan, itu sebenarnya ada peluang. Sama seperti ajaran yang saya anut, bahwa di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Kesulitan dan kemudahan itu bukan datang di saat yang berbeda, tapi saat yang bersamaan. Kalau kita cerdas menangkap sinyal-sinyal itu, saat kesulitan datang pasti ada kemudahan juga di situ. Nah, kita ambil yang itu. Tentunya dukungan dari teman-teman saya, anggota humas yang mereka sudah sangat luar biasa dan sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya. Ya, saya tinggal bagaimana mengajak teman-teman saya ini, ayo sama-sama kita kerja. Saya bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Saya mengayomi mereka supaya bisa lebih baik. Ya, di sisi lain pada para pendahulu Kabid Humas saya sudah berkomunikasi semua, sudah berkomunikasi, minta petunjuk, minta saran dan minta arahan. Karena saya baru, mohon petunjuk, kami ingin bekerja ya dengan baik, ingin memberikan kontribusi kepada Polda Metro Jaya, kepada Polri ya. Dan salah satunya dukungan dari teman-teman media juga iya. pasti. Siap. Ya kan, karena kan kita komunikasi terus. Betul. Ya. Nah, waktu setelah sertijab itu hal yang pertama Pak Kabid lakukan gitu ya, pasti kan tadi Pak Kabid bilang komunikasi ya. Iya. Nah, setelah itu apa yang Pak Kabid lakukan pada setelah sertijab itu waktu itu? Ya, polisi ini spesifik Mas. Menjadi polisi itu tuntutannya itu sangat tinggi ya. Kita itu diajarkan dulu di sekolah itu dalam waktu 1 kali 24 jam kita harus bisa menguasai. Kalau kita berdinas di suatu daerah gitu ya, secara teori dalam waktu 1 kali 24 jam itu kita harus tahu karakteristik penduduknya itu seperti apa gini. Nah, begitu juga ketika di bidang humas ya, saya harus tahu tentunya dari proses keluar TR sampai serah terima itu kan ada jeda hampir 3 minggu kemarin ya. Saya banyak bertanya kepada para pendahulu Kabid Humas, senior-senior. Saya diskusi juga, kan saya sudah bergaul sama teman-teman wartawan udah lama sekali. Yeah. Kemudian para ahli, para pakar, saya banyak diskusi juga. Yang akhirnya saya menyimpulkan tugas humas itu jika dirangkai menjadi satu kata itu seperti marketing ya. Seperti marketing, bagaimana menjelaskan kepada masyarakat
secara umum tentang apa yang dilakukan oleh rekan-rekan Polda Metro Jaya. Kemudian bisa membantu melakukan counter supaya opini itu tetap baik dengan kegiatan yang nyata, yang positif, tidak hanya counter-counter dengan berita-berita yang fake, ya seperti itu. Oke. Nah, untuk Pak Kabid sendiri harapannya nih seperti apa dengan Polda Metro Jaya gitu? Apalagi Pak Kabid sudah seminggu kan masuk Polda Metro gitu. Harapannya ke depan seperti apa, Pak Kabid? Ya, tentunya harapan kami sebagai Kabid Humas, kami bisa memberikan kontribusi terbaik bagi Polda Metro Jaya dan juga bagi Polri, dan yang tidak kalah penting adalah bagi Indonesia. Ya, kami berharap apa yang kami sampaikan dari mulai informasi, kegiatan-kegiatan polisi baik, kegiatan-kegiatan polisi yang proaktif, antisipatif, karena teman-teman saya di lapangan itu banyak Mas yang mungkin Mas tidak tahu bahwa bagaimana mereka berkeringat, capek, ngejar maling, nangkep perampok itu bisa berhari-hari nggak pulang dan lain sebagainya. Itu bagaimana kita menjelaskan itu kepada masyarakat. Kemudian kita juga kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengajak melakukan pencegahan kejahatan. Mas tahu nggak motor Mas bisa hilang dalam waktu berapa lama? Misalkan. Bisa sedetik gitu misalkan. 3 detik lah. Ya. Kita buat meme-nya, kita buat imbauan. Terus imbauan itu akhirnya dipahami oleh masyarakat. Tadinya masyarakat itu nggak tahu. Kemudian dengan adanya imbauan itu, jadi dia tahu, dan sampai kapanpun dia tidak pernah menjadi korban curanmor. Itu merupakan perbuatan yang luar biasa menurut saya. Dan kita sepakat saat ini kita sedang di masa persiapan pemilu, tentunya kami izin mengimbau agar pemilu itu harus damai. Ya. Silakan masyarakat menggunakan hak pilih, ya, dan harus digunakan karena satu suara itu sangat berkontribusi dan sangat menentukan kepada arah kebijakan pembangunan nasional ke depan, sehingga dapat terpilih pimpinan yang memang dipilih oleh rakyat, dan seperti itu. Jadi berbeda pilihan itu pasti. Tapi yang wajib itu adalah kita menjaga keamanan, ketertiban. Di internal keluarga saja mungkin bisa berbeda pilihan, tapi jangan sampai ribut. Ya. Mungkin kami berharap kami bisa berkontribusi, dan kami juga tentunya mohon dukungan dari semua pihak sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya. Maka kami terus diminta untuk terus membangun komunikasi dengan teman-teman media. Yang nomornya sudah dikenal ataupun tidak dikenal pasti saya jawab. Yeah. Itu komunikasi itu sangat penting, karena kita sebenarnya hidup ini kan saling membutuhkan, saling membantu. Ya. Oke, kalau Pak Kabid sendiri melihat situasi keamanan di wilayah Polda Metro ini kan lagi masa pemilu ya. Nah, kalau Pak Kabid sendiri melihatnya seperti apa nih Pak Kabid sejauh ini? Perlu kami laporkan kepada Mas dan masyarakat bahwa sampai dengan saat ini situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya aman terkendali. Itu yang perlu kami sampaikan. Tentunya ini berkat karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya. Yang kedua, berkat kerjasama kita semua juga. Saya yakin kok bahwa masyarakat Jakarta, masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya tentunya pengen aman. Ya. Bagi orang-orang yang ingin membuat onar, bagi orang-orang yang ingin membuat kampung kita ini nggak aman, saya bilang ini sebagai sebuah kampung ya kita sama-sama kita ingatkan, kita jaga. Nah, kegiatan-kegiatan kepolisian itu sudah dilakukan setiap saat, Mas. Ada namanya kegiatan preemptif, itu kegiatan penangkalan yang dilakukan oleh teman-teman intelijen, teman-teman Binmas. Kemudian ada lagi yang kedua, kegiatan preventif atau pencegahan yang dilakukan oleh teman-teman Sabara, teman-teman lalu lintas, sama kegiatan penegakan hukum. Itu setiap saat dilakukan. Jadi teman-teman kita di lapangan itu, teman-teman kami di lapangan itu sudah berupaya. Jadi karena rasa aman itu sebagai sebuah rasa yang subjektif, betul ya? Kalau Mas merasa nggak aman, Mas mungkin takut keluar rumah. Tapi kalau Mas merasa aman, Mas akan keluar rumah. Nah, di sisi lain, partisipasi masyarakat untuk melakukan pencegahan kejahatan, pembangunan sistem pencegahan kejahatan itu sangat penting, sehingga Polda Metro Jaya tidak bekerja sendiri.
banyak sekali stakeholders, ya antara lain 3 pilar, dan semua tokoh-tokoh masyarakat, semua golongan, semua pemangku kepentingan. Jadi polisi tidak bekerja sebatas hanya memelihara Kamtibmas saja. Tugas pokok Polri kan memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, melindungi, melayani, mengayomi masyarakat. Tidak berhenti pada 3 tugas itu saja, tapi ujungnya harus masyarakat sejahtera, pembangunan selancar, sebagaimana diatur di pembukaan Undang-Undang Dasar. Semuanya mengarah ke sana. Kami mohon dukungan, semoga Bidhumas bisa memberikan kontribusi untuk Polri dan untuk Indonesia. Oke. Nah, mudah-mudahan selama pemilu ini bisa berjalan lancar ya Pak Kabid ya, sampai nanti masa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden nantinya di Oktober mendatang ya Pak Kabid ya. Ya. Oke. Amin. Ya, baik Sobat Warta Kota, demikian wawancara kami dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syamil-Radi. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi hikmah bagi kita semua, dan semoga pemilu kali ini pada tahun ini bisa berjalan aman, damai, dan lancar tanpa ada keributan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Ya. Demikian saya Ramadan Elki, reporter Warta Kota. Demikian, salam Warta Kota. Masih Pak Kabid. Terima kasih. Salam presisi. Mas. Salam presisi. Assalamualaikum. Ya. Jangan lupa subscribe ya.